Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini? Bisa lambaikan tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa dan kita berharap kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Pandang kiri kanan Bapak Ibu Saudara, katakan, Tuhan selalu menyertaimu. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita mau datang memuji, meninggikan Tuhan pada siang hari ini. Dan biarlah kasih dan anugerahnya terus dilimpahkan bagi setiap kita. Kita berdoa bersama-sama sebelum kita lebih lagi memulai ibadah kita. Kita berdoa. Segala syukur, hormat, kemuliaan Tuhan kami kembalikan kepadamu, Yesus Kristus yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang padamu siang hari ini. Kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Biarlah kami datang padamu lewat ibadah ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu, meninggikan-Mu, bersyukur kepadamu Tuhan. Lawatlah ibadah ini. Kami kembalikan segalanya untuk hormat, kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berserah kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari umat Tuhan, angkat hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan
lagi. Amin. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi nyanyikan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Amin. Ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi nyanyikan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Amin Tuhan. Ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku temukan. Sekali lagi. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari bawa mazmur ucapan syukur bagi Yesus. Dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya kami temukan damai-Mu Tuhan. Mari terus bawa sembah syukur. Bermazmurlah bagi Allah. Tinggikan Yesus Tuhan. Dalam hadiratnya Tuhan, kami temukan damai. Mari 1 menit ini kita terus bermazmur lebih lagi bagi Tuhan. Naikkan mazmur bagi Dia. Haleluya. Kami temukan damai dalam hadirat-Mu. Kami naikkan syukur dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, tempat yang tidak tergantikan dengan apapun Tuhan.
dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Mari jemaat angkat suaramu, angkat tanganmu bagi Dia. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Nyatakan Engkau Tuhan pujian. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Senyum kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan kita. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi dengan suara kita lebih lagi bagi Dia sambil bertepuk tangan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi dimuliakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan
Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Dan yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama serukan amin. Bisa pandang kiri kanan Bapak Ibu Saudara, kasih salam, kasih senyum yang terbaik. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejambut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana Allah meminta agar berkat-berkat yang tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua sambil bergandengan tangan, sambil bergandengan tangan, nyanyikan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup. Nyanyikan. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, di mana ada kerukunan, di situ berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kita. Ada amin. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah memberikan anugerah. Sekali lagi jemaat, nyanyikan. Seperti minyak di kepala Harun, minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama
tangan untuk berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Kasih setia Tuhan terus melimpah. Kasih setiamu nyata bagiku. Mari angkat suara kita. Hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Umat Tuhan yang percaya, berkat Tuhan dilimpahkan. Mari dengan segenap hati puji Dia. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Yang percaya nyatakan, dan anugerahnya sekali lagi. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Dengan nama Yesus Tuhan. dilimpahi, Amin. karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Nyatakan bersama, Tuhan bagiku. sorakan. Berkat-berkat Tuhan dilimpahkan bagi setiap orang yang bersandar kepada Dia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi dalam hadirat-Mu, bahwa kami lebih lagi dalam rancangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rindu lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Yesus.
Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkah aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bapakku rindu. Mari katakan menyenangkan. Anak-anak sekolah minggu bisa dibawa maju ke depan. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bilang, layakkah aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu buka dengan buka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu yang dalam baitmu. Muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu yang dalam baitmu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu yang dalam baitmu. Iya, ini generasi anak-anak kita yang luar biasa. Ibadah kedua sama banyak dengan ibadah pertama ya, luar biasa. Luar biasa. Saudara, anak-anak kita adalah generasi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tugas orang tua merawat, membimbing, mengasihi mereka, menyediakan kebutuhan mereka. Khususnya mendoakan, mengajarkan prinsip-prinsip iman. Anak-anak semua, mari buka tangan semua. Ya, buka tangan, nyanyi pujian ini ya. Ya, nyanyi pujian ini. Kiranya Tuhan berkenan. Semua nyanyi. Anak-anak nyanyi, semua lihat di LED di depan. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sekali lagi, anak sekolah minggu nyanyikan. Kiranya
kuat. Mari katakan, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus kiranya Tuhan Mari jemaat, saya ajak sekali lagi kita berdiri. Mari angkat tangan, saya berkati anak-anak saudara. Hanya Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari, ya hadalah basyimi, dimakuriana basyahadalah bakuriana, akan melepaskan berkat Tuhan untuk anak-anak ini dalam nama Tuhan Yesus. Oh dialah basyihin dalam ya hadalah bakuriana basyihin bakuriana. Ki makuri ala basyahat ala bakuri. Jamah Tuhan, jamah, jamah Tuhan, jamah. Makuri ala basyahat ala bakuri. Ki makuri ala bakuri. Sejahtera. Ya makuri ala Kimakuri ala basyahada ala bakuri ala bakuri. Yahanda ala bakuri ala basyahada ala bakuri. Melepaskan urapan Tuhan. Jamah Tuhan, jamah. Ori ala basyahada ala bakuri. Jamah Tuhan, jamah. Anak-anak semua lipat tangan, tutup mata, ikut Pak Yusak berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, supaya bisa fokus berdoa. Ikut Pak Yusak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan memelihara kami semua memasuki tahun yang baru. Tahun di mana kami belajar membangun keintiman dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, hidup kami dalam kasih anugerah Tuhan. Berikan kami semua kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, kepandaian, perlindungan Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang sudah merawat kami, memelihara kami. Tuhan Yesus, berikan mereka umur panjang disertai sejahtera. Berkati mereka dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati guru-guru sekolah kami, memberkati guru sekolah minggu kami dengan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, mendidik kami semua dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami telah bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan
Amin. Tepuk tangan untuk anak-anak kita semua. Silakan anak-anak bisa kembali ke tempat saudara untuk belajar firman Tuhan. Jemaat bisa duduk kembali. Oh, mulianya hadiratmu, kami baikku memujamu di dengan pujian kami dan dekapan bumi tempat ini. Kali katakan, oh mulia, oh mulia, hadirat kami baik, kami baik. Mari saja kita sekali lagi berdiri. Memenuhi tempat ini. Katakan, diberkati kau Tuhan, diberkati kau Tuhan dengan pujian kami dalam mari katakan, diberkati kau Tuhan, diberkati. Mari angkat, tinggikan Tuhan. Pujian kami dalam hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Diberkati kau Tuhan dengan pujian kami dalam hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Holy, holy
Pujikan Tuhan. Dia layak disembah, kudus namanya. Are you Lord? The elders angels bow, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy. Keep my code, the elders angels bow, worship you now. Holy, holy, holy are you. Kudus, 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 lah Tuhan. Kudus, 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 lah Tuhan. Kami yang di sini, kami yang di sini sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semua yang di surga, semua yang di surga sujud menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari berkarunia kita. Mari selain menerima karunia bahasa Allah berkarunia kita. Landa kami Tuhan, lawat kami siang hari. Haleluya. Mari berkarunia kita sembah Dia.
Nyanyikan pujian baru bermazmur. Haleluya. Makoni Allah basan Allah. Makoni Allah basan makon. Shahada la makoni. Yahanda la makoni Allah basan Allah. Yahanda la makoni Allah basan Allah. Makoni Allah basan makon. Mari jemaat angkat suara saudara. Makori Allah, Ki makori Allah, Shahanda la la la. Yesus, 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 Yesus. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Biar hadirat-Mu penuhi gereja-Mu Tuhan, penuhi bait kudus-Mu Tuhan, dan ku sekali lagi, mari kita buka kedua tangan kita, persembahkan hadirat memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Kami ada di bait suci-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, kami menyembah-Mu. Engkau yang layak terima hormat pujian kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan semua jemaat, biar kami menerima rema firman hari yang menjamah hidup kami, mengubah hidup kami, membangkitkan setiap kami. Bahkan firman yang berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada.
Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan sudah duduk. Selamat siang, shalom saudara. Senang bisa bertemu dengan saudara di minggu yang ketiga di bulan Januari di tahun 2025. Hari ini saya akan berbicara apa yang menjadi isi hati Tuhan dengan satu tema, different encounter, same Savior. Kalau kita membaca dalam Alkitab saudara, ada dua pribadi yang mengalami encounter dengan Tuhan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dua pribadi yang berbeda tetapi bertemu dengan satu pribadi yang sama. Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Dialah Tuhan atas segala umat manusia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana manusia dapat diselamatkan kecuali dalam satu nama. Siapa namanya? Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik. Kedua pribadi itu, yang pertama adalah wanita pendarahan yang kita bisa baca kisahnya dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari saja kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26 sama-sama, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya apa? Makin memburuk. 27 sama-sama, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan apa? Sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? 31 sama-sama, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bahwa orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa menjamah aku? 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, oleh iman seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, yang dikatakan dia sudah berobat ke berbagai tabib atau dokter pada zaman ini, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada kesembuhan, bahkan hartanya habis untuk biaya pengobatan. Suatu kondisi yang sangat menyedihkan dari seorang wanita yang sakit pendarahan. Tapi kita lihat setelah dia mengalami encounter dengan Tuhan, ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, ada kuasa yang mengalir, dan seketika itu juga dia merasa dia sembuh. Dan Yesus bertanya, ada orang yang menjamah jubahku, aku merasakan ada kuasa yang mengalir. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Kalau mengalir saudara, mujizat pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, berkat-berkat Tuhan pasti akan terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik. Dan wanita itu kemudian merasakan badannya mulai enak, mulai sembuh. Tapi yang lebih luar biasa, di akhir kisah ini, di ayat yang ke-34 dikatakan, hai anakku, kata Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, wanita ini bukan hanya disembuhkan fisiknya. Saya bersyukur ada bagian firman yang berkata di ayat 33, ketika Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Harusnya dia bisa
lari saja begitu. Kan dia sudah rasa sembuh. Saudara. Karena nanti saya akan cerita, tidak mudah seorang wanita mendekati kerumunan pria-pria, khususnya menjamah Yesus. Karena dia sakit 12 tahun pendarahan. Tapi kemudian dia berani tampil, bahkan tersungkur. Dia proskuneo, dia nyembah Tuhan. Saudara, gereja yang menyembah, gereja yang proskuneo akan menjadi gereja yang dikenan oleh Tuhan. Akan menjadi gereja yang disukai oleh Tuhan. Makanya kalau sudah datang beribadah seperti ini, bukan untuk cari manusia, bukan untuk cari pendeta, bukan untuk cari siapa-siapa, cari Yesus. Proskuneo, sembah Tuhan. Mungkin suara-suara tidak sebagus WL tadi, atau singers. Mungkin saudara nyanyi juga, ya orang Makassar bilang, ya lumayan. Tapi tena baji duduk, enggak terlalu bagus, enggak apa-apa. Yang penting keluar dari dasar hati, nyanyi, nyembah Tuhan, itu berkenan. Kalau Tuhan berkenan, saudara, bukan hanya kesembuhan fisik wanita ini, dia diberkati dengan keselamatan. Tepuk tangan sekalian untuk melihat Tuhan. Lengkap, jasmani, rohani, pulih total. Yesus kita pemulih yang ajaib. Kalau dia bekerja, total saudara, amin. Dia tidak setengah-setengah. Bartimeus juga mengalami hal yang sama saudara. Dia buta. Dikatakan ayat 46 dari Markus 10 sampai 52. Mari baca firman dengan nyaring, karena saya percaya firman yang saudara ucapkan itu akan menjadi rema dalam hidup saudara. 46 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. 52 sama-sama, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus, pribadi yang kedua, mengalami encounter. Kalau tadi wanita mengalami encounter ketika dia pegang ujung jubah Yesus, maka kali ini Bartimeus mengalami encounter. Ketika Yesus panggil dia, dia bertemu Yesus. Dan Yesus berbicara kepada dia. Saudara, apa yang Yesus katakan itu penting bagi hidup kita. Dan kita tahu firman Allah, Alkitab adalah firman Allah. Bukan hanya berisi firman, Alkitab seluruhnya adalah firman Allah. Dan kalau saudara rajin membaca Alkitab, saudara akan menerima logos. Tetapi di saat-saat momen tertentu, firman itu menjadi rema dalam hidup saudara. Dan ketika firman itu menjadi rema, maka saudara mengalami encounter dengan Tuhan. Kebutaan saudara seperti Bartimeus disembuhkan secara ajaib. Bukan hanya disembuhkan, tapi rohaninya sembuh dulu. Apa yang Yesus katakan, perhatikan. 1-2 ayat yang terakhir tadi dikatakan, pergilah dengan selamat. Maka seketika itu juga sembuhlah dia, melihatlah dia. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mari dengan iman. Disediakan
bagiku. Dan sekali lagi, bagi Tuhan. Ucapkan pujian itu. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Buta yang tidak mungkin disembuhkan secara medis. Pendarahan 12 tahun, di mana sudah berobat ke semua dokter di zaman itu. Tapi Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan mujizat. Mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi orang yang percaya Tuhan. Sekali lagi, mari jemaat Tuhan, jemaat Philadelphia siang, katakan bagi Tuhan tak ada yang. Apa yang menjadi doa kerinduan saudara? Yesus, jamah Tuhan, jamah. Dari depan sampai belakang, jamah Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Saudara, di masa itu seorang wanita untuk ada di kerumunan para pria atau orang banyak tidak dikenan, lebih-lebih yang sakit pendarahan. Imamat berkata, saudara, di dalam Imamat 15 ayat 25, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu kain cemarnya. Saudara, ini berbicara tentang wanita yang menstruasi, dan ada waktu-waktu seorang wanita mens, dan kalau di luar jadwal itu dikatakan apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari kain cemarnya, yakni ia najis. Jadi saudara, wanita ini yang pendarahan 12 tahun, dia dianggap najis, dia dikucilkan, dia nggak bisa ibadah. Sulit untuk dia bisa mendekati Yesus sebenarnya. Tapi di sini kita belajar dia lakukan itu. Bagaimana dengan Bartimeus? Sama, Bartimeus juga seorang yang buta. Di zaman itu saudara, ada satu keyakinan dalam tanda petik, kalau orang buta itu pasti ada salah orang tuanya atau salahnya dia, dosa. Ya, kasihan ya, di zaman itu keyakinan Yahudi, wanita yang menstruasinya lebih dari waktunya dianggap najis. Tidak di zaman ini, kita sudah di zaman anugerah. Kita bersyukur, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Yang setuju kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Yohanes 9 ayat yang kedua berkata, murid-muridnya bertanya kepada Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saya bisa membayangkan pergumulan dari dua orang ini, dua-dua mengalami sanksi sosial yang luar biasa karena keyakinan
daripada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia dianggap seorang yang berdosa atau orang tuanya yang berdosa. Mengerikan sekali. Tapi kita tidak lagi hidup di bawah hukum seperti itu. Kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Hari ini kita diampuni dosa kita karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan ketika dia melakukan itu, dia katakan sudah lunas. Artinya apa? Dosa kita dikuduskan, disucikan, dan kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, ada 4 step, ada 4 tahap, sehingga mujizat terjadi kepada kedua pribadi ini. Dimulai dari mengalami encounter sampai mujizat terjadi. Yang satu sembuh dari pendarahan, yang satu yang buta bisa melihat. Step pertama, mereka semua mengalami yang disebut desperate. Pengalaman desperate. Apa itu? Kondisi putus asa ketika seorang tidak ada jalan keluar atau harapan. Dan orang yang seperti ini saudara akan melakukan hal nekat, tindakan yang dilakukan tanpa memikirkan akibat karena merasa tidak ada pilihan lain. Sayangnya saudara, kalau orang di luar Tuhan, mereka nekatnya akhirnya mati bunuh diri atau melakukan hal-hal kompensasi yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya atau juga keluarganya. Tapi kita yang di dalam Tuhan, ketika kita desperate, kita tidak lakukan itu karena kita tahu sesulit-sulitnya pergumulan hidup kita, Tuhan kita tetap Tuhan yang baik, yang tetap pegang kendali. Yang setuju mengerti katakan, Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Apa arti desperate yang ketiga? Sangat membutuhkan atau menginginkan sesuatu, rasa mendesak untuk mendapatkan sesuatu. Secara rohani saudara, merasa tidak ada harapan secara duniawi, hanya berharap kepada Tuhan. Ini yang bagus. Kalau kita desperate, kita hanya berharap kepada Tuhan. Karena harapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang padam tidak akan dimatikan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang luar biasa. Secara rohani juga orang yang desperate akan melakukan apa? Tindakan iman yang berani. Seperti wanita ini, dia terobos kesulitan yang tadi. Saya bisa bayangkan Yesus lagi dikerumuni banyak orang, ya khususnya para pria, karena di zaman itu ada masalah kalau pria dan wanita berdekatan. Seperti hari ini kita tahu, seperti di orang Yahudi sembahyang mereka di rumah ibadah bait suci pisah laki-laki dan perempuan. Dan wanita ini saudara karena dia desperate, dia sudah putus asa dalam arti dia sudah coba segala usaha secara keuangan dia sudah habis, hartanya habis, simpanannya habis untuk dia sembuh, tapi juga enggak sembuh-sembuh. Tapi dia pernah mendengar dan sudah seringkali mendengar ada Yesus. Pesan saya untuk jemaat Philadelphia, juga Bartimeus dikatakan, dia selalu atau dia pernah mendengar tentang Yesus. Hari ini beritakan Yesus, kebaikan Yesus. Bukan ceritakan ayat demi ayat, ceritakan pengalaman saudara dengan Yesus. Karena pengalaman saudara tidak akan bisa terbantahkan. Bagaimana Tuhan ubah hidup saudara, ubah pernikahan saudara, ubah karakter sifat saudara, manusia yang lama jadi manusia baru. Dulunya saudara adalah orang yang sangat mungkin seperti Paulus sebelumnya, Saulus jahat sekali. Tapi Tuhan ubah jadi Paulus. Hari ini saya ingin katakan, kalau Tuhan melakukan itu untuk hidup saudara, dan saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, ceritakan ini. Supaya akan banyak wanita-wanita pendarahan 12 tahun, Bartimeus yang lain, yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Jangan simpan itu. Ingat khotbah tutup tahun Pastor Kevin. Wanita Samaria setelah hidupnya diubahkan, dia kembali ke Samaria untuk apa? Beritakan tentang Yesus. Karena tidak ada seorang pun yang bisa tahu isi hati orang. Ada pepatah berkata, dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Tapi hari ini saya ingin katakan,
Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu? Tuhan Yesus tetap tahu isi hati kita. Karena Dia Tuhan yang maha tahu, saudara. Desperate secara rohani adalah suatu kesempatan untuk kita menerima anugerah Tuhan. Kenapa? Karena kita lagi kosong, kita lagi empty, kita lagi nggak berdaya. Orang yang sombong susah ketemu Tuhan. Orang yang lagi direndahkan, dia gampang ketemu Tuhan. Kalau orang lagi jaya, kita beritakan kesaksian kita. Jangan mau kau cerita itu. Singkam mau kau pendeta kau. Tinggal mau kau di gereja. Tanjak pendeta kau memang. Tapi kalau orang lagi tatinting saudara, tidak usah saudara banyak bicara. Hanya berkata, Tuhan Yesus sayang kamu, cinta kamu. Tetap Dia peduli kamu. Langsung nangis. Kenapa? Desperate menyebabkan orang jadi menerima anugerah Tuhan. Karena dia rendah hati. Tepuk tangan sekali lagi. Wanita pendaran tetap mendekati Yesus meskipun ada resiko yang sangat besar. Ini karena dia desperate. Bagaimana dengan Bartimeus? Sama, dia buta. Dia disingkirkan. Dia hanya hidup bergantung dengan orang lain. Dia bergantung dengan tongkatnya. Saya lihat orang buta. Kalau ada pernah satu kali saya lihat saudara orang buta, ada anak-anak yang nakal, dia ambil itu tongkatnya. Kasihan ini orang buta, saudara. Ini orang yang sangat bergantung dengan bantuan orang lain. Tapi hari itu ketika Bartimeus disembuhkan, dia tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain. Karena Tuhan yang sudah bantu hidupnya, Tuhan telah pulihkan dia, saudara. Hari ini saya tidak tahu apakah ada di antara saudara seperti Bartimeus. Yang ekonomi saudara harus dibantu. Ini semua harus dibantu, semua. Sepertinya saudara tidak bisa berbuat. Saudara seperti orang buta, seperti Bartimeus. Tapi saudara hari ini saya ingin katakan, Bartimeus desperate. Dia minta kemurahan Tuhan. Dia memohon, berseru kepada Yesus meskipun orang banyak menurutnya diam. Saudara dikasih oleh Tuhan. Di Alkitab, kondisi desperate seringkali menjadi titik balik seseorang untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Titik balik itu terjadi ketika apa? Orang sudah rasa putus asa tapi tidak mau putus asa karena percaya Tuhan masih memberikan kemurahan. Amin. Dan titik balik itu saudara menyebabkan orang mengalami saudara sebuah terobosan dalam hidupnya. Bahkan desperate dapat menjadi jalan menuju iman yang sejati. Ketika kita merasa tidak ada harapan lagi secara duniawi, orang-orang yang desperate mereka dapat menemukan harapan sejati dalam Tuhan melalui iman yang teguh. Hari ini saya ingin katakan, kalau sudah sedang dalam step 1, jangan pernah menyerah. Ingat, kita masih punya Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Step yang kedua, saudara, mereka tidak ada berhenti di desperate, tapi mereka ada dalam satu langkah berikutnya, desire. Apa itu desire? Desire dalam kamus diartikan sebagai perasaan hasrat yang kuat untuk memiliki atau mencapai sesuatu. Tentu wanita itu sudah ingin sembuh dari pendarahan. Bartimeus juga ingin pulih penglihatannya. Sepertinya mustahil, tapi mereka punya iman yang luar biasa. Saya katakan mereka punya iman yang luar biasa. Hari ini saya ingin katakan, kalau sudah punya iman sebiji sesawi saja, Alkitab berkata engkau bisa memindahkan gunung. Asal kita punya iman, Tuhan kita tetap Tuhan yang sanggup mengerjakan segala perkara. Philadelphia sudah bisa tepuk tangan untuk Tuhan Yesus lebih lagi. Desire berarti juga keinginan yang mendorong sebuah tindakan. Secara rohani, desire berarti kerinduan yang mendalam untuk sesuatu yang hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan, engkau kurindu. Ini kerinduan dari baik wanita pendaran ataupun Bartimeus. Kapan ya aku bisa dapat kesempatan ketemu Yesus?
Dan waktu wanita itu mendengar rame-rame rombongan, dia tahu ini Yesus. Dan ketika rombongan itu lagi jalan, dia dari belakang menerobos, dia pegang ujung jubah Yesus. Karena dia berkata, asal saja aku pegang ujung jubah, aku pasti sembuh. Dan betul, seketika itu dia rasa berubah. Saya percaya saat itu juga pendarahannya yang terus-menerus dia rasa stop. Para wanita tahu kapan dia merasakan sesuatu. Tapi Yesus merasa ada kuasa yang keluar. Sama seperti Bartimeus. Bartimeus juga lagi nunggu-nunggu kapan ya Yesus datang, kapan Yesus lewat. Dia buta, dia tidak melihat. Dia hanya bisa tajam dengan pendengarannya. Ketika indera penglihatan kita terganggu, maka kita akan sensitif dengan indera yang lain, khususnya pendengaran kita. Dan dia juga mendengar. Kalau tadi wanita itu melihat, tapi Bartimeus mulai mendengar, Yesus datang. Orang ramai, orang wah ramai. Dan dia dengar. Kemudian dia berketetapan. Dia punya kerinduan untuk minta kesembuhan. Itu sebabnya dia berkata apa? Yesus anak Daud, kasihani aku. Orang ramai sekali. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihani aku. Saudara, orang yang kehilangan penglihatan, kehilangan setengah hidupnya. Saya pernah mengalami hal ini. Dan ingin saya katakan, dia punya kerinduan. Orang-orang berkata, diam, jangan ribut, jangan ganggu. Pengemis, buta lagi. Pengemis berarti miskin, orang yang tidak ada artinya, disingkirkan. Hari ini saya ingin katakan, saudara jangan pernah merasa engkau disingkirkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kita. Manusia bisa singkirkan kita, tapi kalau kita cari Tuhan, Tuhan akan terima kita apa adanya dan Tuhan akan sambut kita, saudara. Dia semakin keras berkata, Yesus anak Daud, kasihani aku Yesus. Saudara tahu, jeritan hati saudara didengar oleh Tuhan. Kalau wanita tadi tanpa berbicara, tanpa ngomong, itu sebabnya saya belajar dari kisah ini. Tuhan punya cara. Orang mengalami encounter itu beragam. Tidak selalu dengan berteriak, tidak selalu dengan diam. Tetapi Tuhan punya banyak cara. Yang pasti saudara, harus lahir dari hati yang desire. Katakan bersama saya, desire. Ada kerinduan yang dalam. Dan akhirnya Yesus berbalik, panggil dia. Mungkin yang lain berkata, jadi tertunda kita, tidak jadi kita disembuhkan sama Yesus gara-gara ini orang ini. Saudara, hati-hati dalam hidup kekristenan kita. Jangan kita egois hanya untuk kita. Semua kita diberikan jadwal waktu yang tepat, di mana Tuhan sanggup menolong hidup kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat untuk setiap hidup kita. Dia punya waktu yang terbaik. Amin. Hari ini saya ingin katakan, miliki desire. Karena kerinduan saudara yang dalam akan membuat kita saudara menjadi seorang yang tidak akan pernah berhenti. Kita akan menjadi seorang pejuang dalam kehidupan iman. Baik untuk wanita pendengar ataupun Bartimeus. Kesamaan daripada desire dari kedua tokoh ini, keduanya memiliki kebutuhan yang mendesak. Keduanya yakin bahwa hanya Tuhan Yesus sumber jawaban. Hari ini saya katakan, betul, dia hanya satu-satunya jawaban bagi hidup kita. Tuhan ingin supaya kita belajar hari ini saudara, untuk menyadari bahwa kerinduan kita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan ingin supaya kita belajar dalam hidup kita. Yang terakhir saudara, ada dua yang terakhir, decision. Kerinduan itu dia lakukan. Tadi saya sudah ceritakan, ini bagian yang berikut yang sangat penting.
mengambil keputusan. Saudara, kita punya kerinduan, kita sudah desperate, kita sudah rindu untuk mengalami kuasa Tuhan. Tapi kita tidak pernah tunaikan dalam bentuk tindakan. Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan kosong. Jemaat Philadelphia, saya percaya kita punya iman, kita juga punya tindakan iman. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik. Ada resiko tindakan iman kita? Ya. Mungkin hari ini saudara mengambil sebuah keputusan di saat-saat minggu-minggu yang lalu hujan, saudara tetap datang ke rumah Tuhan. Itu resiko mungkin, banjir atau halangan-halangan. Tapi hari ini saya katakan, decision saudara, keputusan saudara menentukan masa depan kita. Waktu Bartimeus dihentikan, jangan ribut, diam. Tapi dia tetap berseru, dia ambil keputusan. Enggak, aku tidak mau menyerah. Dan hari ini saya katakan, kalau saudara tidak menyerah, saudara tetap beriman kepada Tuhan, pasti ketika encounter terjadi, juga disertai kuasa mujizat akan saudara dan saya alami. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang terbaik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, decision dari kedua tokoh ini adalah sama-sama mereka percaya kepada Tuhan dan mereka bertindak, saudara, serta mengabaikan semua rintangan. Jangan jadi orang Kristen yang hanya bercita-cita, berangan-angan, punya visi tapi tidak pernah merealisasikannya. Saudara, kalau kita punya visi, kita lakukan visi kita, provisi akan mengikuti hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik. Dan mereka juga sama-sama punya akar iman yang kuat, saudara. Yang terakhir, kalau kita membaca dalam Alkitab, wanita itu setelah sembuh, dia tersungkur. Bartimeus setelah disembuhkan, dia ikut Tuhan. Saya mempelajari dari para penafsir, memang tidak disebutkan bagaimana selanjutnya. Tapi melihat dari kehidupan orang-orang yang diubahkan secara radikal seperti ini, saya sangat yakin mereka adalah menjadi pribadi-pribadi yang terus melayani, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Itu sebabnya langkah yang keempat, apapun dalam hidup kita, ketika kita mengalami encounter, mengalami keselamatan, kita harus devote. Kita harus mempersembahkan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Kata devote dalam bahasa Latin menggunakan kata devotus yang berarti dipersembahkan dengan sepenuh hati. Katakan dipersembahkan dengan sepenuh hati. Dalam bahasa Yunani kata ini sering dipakai untuk menggambarkan pengabdian, dedokos atau proskatereo, saudara, yang berarti bertekun dan berkomitmen terus-menerus. Ini yang harus kita miliki. Jemaat Philadelphia, kita harus menjadi orang yang devout. Itu sebabnya ada dikatakan devosi, devotion, pengabdian, penyembahan, pelayanan yang didasari oleh pengabdian. Saudara, hari ini sudah terlalu banyak penyimpangan dalam kehidupan di rumah Tuhan. Ada banyak orang melayani karena embel-embel tertentu. Saya tidak usah sebutkan, tapi sudah mengerti maksud saya. Ada yang cari jabatan, ada yang cari tahta, ada yang cari harta, ada yang cari dan lain-lain sebagainya. Tapi biarlah kita jemaat Philadelphia, saya dan semua kita ingat, semua yang Tuhan sudah kerjakan, kita kembalikan kepada Tuhan sebagai pengabdian kita dengan ketulusan hati. Kita mempersembahkan kepada Tuhan. Hari ini saudara, kita sudah belajar 4 hal dari kedua pribadi yang mengalami encounter, different encounter, same Savior. 2 pribadi yang berbeda tetapi satu juru selamat yang sama, Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Dan kita belajar ketika kita desperate, kita harus sadar pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kita saudara masuk dalam step desire, kerinduan hati yang benar akan membawa
berjumpa dengan Yesus. Dan decision, ketika keputusan yang benar harus berakar kepada iman, kita akan menemukan saudara pertolongan, kuasa dan mujizat daripada Tuhan. Dan ketika kita sudah mengalami itu semua, kita belajar encounter kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan harus diresponi melalui perubahan hidup yang nyata. Ngabdi sama Tuhan, jadi dulos ya Tuhan. Apa itu dulos? Keset hamba. Hari ini saudara, kita sudah belajar dari kisah wanita pendaran dan Bartimeus. Doa saya, semua jemaat, khususnya jemaat siang, saudara menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh memiliki devotion kepada Tuhan setiap hari. Bangun setiap hari dengan doa, memuji, menyembah Tuhan. Ada yang bisa pagi, siang, sore, malam, atau bahkan subuh. Saudara kita sepupu, tiap jam 3 mereka sembahyang. Anak Tuhan, kalau sudah punya waktu, jam 3 bangun, nyembah Tuhan. Lihat, langit terbuka, mujizat akan Tuhan menyatakan. Ada tuntunan Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Mari saja kita berdiri. Aku masih punya Tuhan. Percaya saudara, kita punya Yesus. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap beriman. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. masih punya Tuhan. Dengan iman katakan, aku Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman padamu, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. katakan, aku tetap percaya. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan. Mari dengan iman katakan, Aku Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Aku tetap percaya dengan iman. Aku tetap percaya, tetap percaya. Buat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan. Mari jemaat siang yang percaya, angkat tangan saudara, katakan, Yesus kekuatan. Yesus. Yesus kekuatan. Jangan hanya tinggal di desperate saudara. Rindukan sesuatu. Masih punya Tuhan. Mari dengan tepuk tangan katakan, aku percaya, tetap percaya. Ambil decision saudara. Datang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau engkau lakukan? Buat sebuah resolusi baru di tahun 2025 ini.
masih punya Tuhan. Dan jangan pernah lupakan devosi, devote, mengabdi, saudara. Jadi doulos. Saya undang Pastor Kevin untuk berdoa bagi kita. Sama-sama katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ragu. Kau besertaku. Aku tetap percaya, Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut. Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Mari masing-masing datang kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Apakah hari ini engkau butuh lawatan Tuhan? Seperti wanita pendarahan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Bahkan yang mengikuti ibadah secara online, yang sedang mengangkat tangan di ruangan yang mereka sedang gunakan untuk beribadah hari ini. Seperti wanita yang mengulurkan tangannya. Hari ini engkau lihat setiap umatmu yang mengangkat tangan. Dan dari lubuk hati mereka, mereka sedang berseru, berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Mungkin kau sedang butuh mujizat dalam keluargamu, mungkin dalam kesehatanmu, mungkin dalam pekerjaanmu. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, aku tahu Engkau berkuasa, Engkau yang memegang kendali kehidupan. Oh, seperti Bartimeus yang berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Hari ini waktu engkau angkat tangan, masing-masing datang kepada Tuhan. Oh, dan serukan doamu. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tak mungkin. Haleluya,
Rialada basikia daralada bakaralada baralada basikia daralada baralada badadadadadada. Oh, ada hikmat Tuhan. Ada ide yang baru. Ada kemurahan Tuhan. Terima dengan iman, saudara, terima dengan iman. Rialada basikia daralada baralada baralada badadadadada. Tahun ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami, pernikahan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Pakai Tuhan, oh untuk jadi alat kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari masing-masing sembah Tuhan. Kami tahu hari ini matamu tertuju ke tempat ini, telingamu engkau sedang sendengkan untuk mendengar seruan doa umatmu. Mari berseru kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Rialada baralada baralada baralada. Kemuliaan Tuhan nyata di tengah kami. Kemuliaan yang nyata Tuhan. Mari jemaat Philadelphia masing-masing berdoa, masing-masing bersyafaat. Rialada basikia daralada bakurialada baralada baralada baralada. Rialada baralada baralada baralada. Rialada baralada baralada. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk rema firman-Mu yang mengingatkan kami that we could have different encounters but with the same Savior. Masing-masing kami punya perjalanan hidup yang berbeda, punya tantangan yang berbeda. Tapi kami tahu Tuhan, kami punya satu Tuhan yang sanggup untuk menolong kami, yang sanggup untuk memulihkan kami, yang sanggup untuk membawa kami diberkati jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Bahkan tidak lupa, kami juga mau devotion. Kami mau tetap beribadah kepada Tuhan. Kami tidak mau seperti 9 orang kusta yang sudah mengalami encounter dan juga elevation, mengalami pemulihan dan kesembuhan, tapi tidak lagi datang kepada Tuhan. Biar kami ditemukan jadi yang satu Tuhan. Kami alami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami mujizat yang datang daripada Tuhan. Dan seumur hidup kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimateraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap dari para saudara yang percaya dengan iman, mari sama-sama kita katakan amin. Bolehkah kita berikan tepuk tangan sorak-sorai, umat pemenang. Saudara boleh kembali duduk. Shalom saudara. Shalom saudara. Saudara bersuka cita hari ini, yang bersuka cita lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Pandang kiri kanan saudara dengan senyuman, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan saudara, kemarin ada 4 jiwa lagi yang dibaptis, kemuliaan buat Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan.
Dan kita juga bersyukur saudara karena kemarin juga Blessing Center lantai 3 kita sudah gunakan untuk doa bersama. To God be the glory. Terima kasih buat semua saudara yang memiliki hati buat Tuhan, sungguh-sungguh buat jiwa-jiwa dan juga buat rumah Tuhan. Mari saudara kita dukung doa supaya semua proses finishing alat-alat dan semua yang lain bisa berjalan dengan lancar dan segera kita akan pakai Blessing Center Main Auditorium untuk ibadah raya hari Minggu. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Kidung Agung pasal yang pertama ayat yang ke-10, moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan. Saudara, sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai wanitanya Tuhan, tahukah saudara, yang terpenting itu bukan perhiasannya tapi pribadinya. Yang Tuhan lihat bukan anting-anting di kedua telinga kita sebagai mempelai Tuhan, tapi kemolekan pipi kita. Artinya saudara, pribadi kita, karakter kita, kita adalah murid-murid Kristus di akhir zaman yang sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa di gereja Philadelphia Tuhan dapati umat yang sungguh-sungguh beribadah dan hidupnya berkenan. Tapi kita juga bersyukur saudara, karena Tuhan itu sangat mengasihi mempelainya, dia juga pasti akan mendandani, menghiasi gerejanya dengan perhiasan. Baik secara rohani, dengan karunia-karunia, tapi juga secara jasmani dalam kehidupan kita. Saudara lihat ada yang beda di ibadah siang sentra hari ini saudara. Puji Tuhan kita sudah ganti layar yang baru, kita perlu apresiasi tim yang kerja keras Senin sampai Jumat saudara. Haleluya. Di tahun 2025 ini jangan tunda untuk join rukun. Buat saudara yang belum bergabung dalam komunitas rukun, setelah ibadah ini di Welcome Lounge, saudara bisa disambut oleh Rukun Worship Warrior Community. Saya harap saudara bisa mampir sebentar, bertanya tentang rukun, dan mengambil langkah iman untuk sungguh-sungguh berakar bertumbuh di setiap komunitas rukun yang ada. Bulan depan juga saudara, tema kita adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga kita akan kembali menjalankan kelas perjalanan rohaniku yang kedua sampai dengan yang keempat, tepat sebelum volunteer night. Buat saudara yang rindu sungguh-sungguh tertanam, bahkan bertumbuh, berbuah, melayani, bahkan memimpin, sepulang ibadah ini saudara bisa mendaftar di counter yang disediakan. Saya percaya jemaat Philadelphia adalah jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh diberkati untuk jadi berkat. Katakan amin. Tiba saatnya saudara kita akan memberikan persembahan. Mari sekali lagi sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur karena Engkaulah our Savior, Engkaulah juru selamat dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat, tapi selalu tepat waktu. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan, kami memberi dengan sukacita, sukarela penuh ucapan syukur. Diberkati setiap taburan saudara yang sudah sedang dan akan diberikan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau terus percayakan kami menjadi pengelola-pengelola yang baik, yang ikut ambil bagian dalam perluasan kerajaan surga, pekabaran Injil. Sebelum Maranatha Engkau datang untuk kali kedua, semua oleh anugerah-Mu dan untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Blessing News akan ditayangkan, Tuhan Yesus memberkati taburan saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memberikan persembahan yang pertama untuk operasional umum dan misi. Dan persembahan yang kedua untuk sarana pembangunan dan perawatan gedung. Setiap bulan, kita mengembalikan persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan saudara. Shalom Jemaat GBI Philadelphia Blessing Family. Kami bersukacita dapat beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di Revival Service bersama Pendeta Muda Dr. Rudi Tankoma pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. Ibadah dilaksanakan pukul 9 dan pukul 11.30 di Sentra Philadelphia serta pukul 17 di Blessing Center. Mari ajak keluarga dan kerabat Anda untuk bergabung bersama. Bagi saudara yang rindu bergabung dan terlibat dalam pelayanan sound, media, dan fotografi, saudara dapat mendaftar di bagian media setelah ibadah ini.
Ibadah onsite tersedia setiap minggunya di Sentra Philadelphia pukul 9 dan pukul 11.30 serta di Blessing Center pukul 17. Disertai dengan ibadah onsite Stars Ayomi Philadelphia. Masa depan cerah dimulai dari pendidikan yang baik. Yayasan Pendidikan Sekolah Philadelphia Makassar menerima peserta didik baru tingkat TK, SD, SMP tahun ajaran 2025-2026. Gratis uang pangkal sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Kuota terbatas. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, saudara dapat menghubungi counter sekolah Philadelphia di lantai 1 setelah ibadah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendapatkan pelayanan pastoral, rindu didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, segera hubungi hotline GBI Philadelphia melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Aku Muda Indonesia mengajak generasi muda untuk bergabung dalam ibadah onsite Aku Muda setiap hari Sabtu pukul 17.30. Mari bertumbuh bersama di komunitas teens, youth, dan profesional. Dapatkan bahan saat teduh secara online melalui website gereja kita di www.philadelphiablessingfamily.org. Tetap terhubung melalui sosial media gereja kita. Saudara dapat mengakses informasi seputar kegiatan gereja melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat, Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Choir bisa ke depan, ya, di nama Tuhan. Saya ingin sampaikan kepada semua jemaat, besok saya bersama Ibu Gembala dan anak-anak didampingi Pak Jeff dan Ibu Lili akan ke Penang untuk kita akan ada check up kesehatan. Saya percaya kesehatan kita itu berharga. Itu sebabnya saya rindu dan selalu mendoakan supaya jemaat sehat-sehat dan baik-baik saja. Pelihara kesehatan saudara, rawat baik-baik, dan saya juga percaya ketika kita lemah, kita tetap percaya ada kekuatan Tuhan atas hidup kita. Bahkan tetap ada anugerah Tuhan oleh pilu-pilu Kristus, sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Seumur hidupku, katakan, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Mari katakan, ini komitmen kita sebelum kita tinggalkan ruangan ibadah ini. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Jemaat saja katakan, hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau. Ini komitmen kami Jemaat Philadelphia di hari ini Tuhan, 19 Januari 2025. Sepanjang hari di tahun ini Tuhan, selamanya. Seumur hidupku, ku sembah
seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Katakan haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, pulang dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru. Biar firman yang sudah dengar hari ini menjadi rema dan menjadi bekal bagi hari-hari hidup saudara. Tetap kuat, sehat, berkemenangan dalam Tuhan. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.